Sosok Jaulung Wismar Saragi sebagai tokoh pendiri GKPS. Kehidupan awal. Jaulung Wismar Saragi Sumbayak adalah anak kedua dari pasangan Jalam Saragi Sumbayak dengan Ronggainim Boru Purba Sigumonrong. Jaulung berasal dari keluarga terpandang di Pamatang Raya, ibu kota Partuanan Raya. Ayahnya, Jalam Saragi Sumbayak, bekerja sebagai tukang sarung Nibodil ahli pembuat senapan dan sarungnya untuk penguasa raya, Tuan Rondaheim Saragi Garingging, tahun 1828 sampai tahun 1891, dan penggantinya, Tuan Sumayan Saragi Garingging bergelar Tuan Kapoltakan tahun 1857 sampai tahun 1932. Ibu Jaulung, Ronggainim Boru Purba Sigumonrong, berasal dari Kampung Raya Dolok. Ia adalah istri keempat dari Jalam Saragi Sumbayak. Pada 1891, Tuan Rondaheim Saragi Garingging meninggal dunia. Saat akan memutuskan penggantinya sebagai penguasa Partuanan Raya, terjadilah perang saudara akibat perseteruan pendapat. Perang saudara ini mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Simalungun di Partuanan Raya, termasuk bagi keluarga Jaulung. Penderitaan ini mendorong tekadnya untuk mengangkat harkat martabat keluarga dan menjadi pelopor kebangunan Simalungun. Jaulung mendapat beragam pelajaran dari ayahnya selama masa kecilnya. Pada sekitar usia 12 tahun, ia diajari membaca surat Batak oleh ayahnya dan dengan segera menguasai keahlian itu. Pada tahun 1904, saat Jaulung berusia 16 tahun, ayahnya meninggal dunia. Perkenalan dengan Kristen. Kedatangan penginjil RMG ke daerah Simalungun, terutama Pamatang Raya, dipimpin oleh Pendeta Augustes. Pada tahun 1907, sekolah Zending didirikan di Pamatang Raya. Jaulung mendaftarkan diri sebagai siswa kelas dasar di sekolah itu pada September tahun 1908. Ia belajar di kelas dasar selama 3 tahun. Selama masa pendidikannya itu, ia kerap belajar langsung ke rumah gurunya dan sebagai gantinya ia membantu mengerjakan pekerjaan rumah gurunya tersebut. Kebiasaan ini membuatnya menjadi siswa yang paling menonjol di kelasnya. Jaulung menyukai semangat para penginjil dan terkesan dengan ajaran Kristen tentang kasih Yesus. Pada saat menjelang ujian masuk sekolah pendidikan guru, Jaulung meminta untuk dibaptis. Pembaptisannya berlangsung pada tanggal 11 September tahun 1910 dan ia diberi nama baptis Wismar. Sejak saat itu, Jaulung menambahkan nama baptisnya dalam nama lengkapnya. Pada Oktober tahun 1910, Augustes menyuruh Wismar untuk mengikuti ujian masuk sekolah guru Quick School di Sipoholon. Pada saat itu, hanya ada 2 pilihan sekolah guru, yakni di Sipoholon dan di Narumonda. Wismar berangkat bersama Paulus Purba dengan berjalan kaki selama 5 hari ke Sipoholon. Wismar dan Paulus sebelumnya pernah dibaptis bersamaan pada September tahun 1910. Namun, mereka gagal melalui ujian masuk sekolah guru tersebut karena tidak ada satupun materi ujian tersebut yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Pada tahun 1911, Wismar kembali mengikuti ujian masuk sekolah guru Quick School kali ini di Narumonda. Ia berhasil mengerjakan ujian tersebut dan diterima belajar di sana selama tahun 1911 sampai tahun 1915. Ia dinyatakan lulus dari sekolah itu pada tanggal 24 September tahun 1915. Setelah lulus dari Narumonda, ia kembali ke Pamatang Raya dan mengajar selama 6 tahun. Namun, pengangkatannya sebagai pegawai negeri pada tahun 1921 membuatnya berhenti bekerja sebagai guru. Pada tahun itu, Wismar mulai menjabat sebagai Pangulu Balei, yakni jabatan setara sekretaris wilayah, di Kerajaan Panei dan Kerajaan Dolok Silo. Setelah itu, ia dipindahkan ke Pamatang Siantar dengan jabatan yang sama. Saat terbuka kesempatan untuk menjadi pendeta pada tahun 1927, Wismar meninggalkan profesinya sebagai pegawai negeri dan mendaftarkan dirinya ke sekolah pendeta. Wismar diterima di Seminarium HKBP di Sipoholon, Tapanuli. Ia belajar di sana dari tahun 1927 hingga 1929. Setelah lulus, Wismar ditahbiskan sebagai pendeta HKBP di Simanungkalit pada tanggal 15 Desember tahun 1929. Dengan demikian, Jaulung Wismar Saragi Sumbayak adalah pendeta HKBP pertama yang berasal dari Simalungun. Ada 10 orang pendeta yang ditahbiskan oleh Yohanes Warnek pada saat itu. Selain Wismar Saragi, ada pula Kasianus Sirait dan Cirelus Simanjuntak.
Upaya memajukan Simalungun. J. Wismar Saragi berpendapat bahwa kunci kemajuan orang Simalungun terletak pada peningkatan kesadaran akan harkat dan martabat diri dan taraf hidup di berbagai bidang, terutama pada wawasan berpikir orang Simalungun melalui budaya baca dan tulis. Proses penginjilan yang dilakukan RMG dengan menggunakan bahasa pengantar Batak Toba mengakibatkan etnis Simalungun semakin termarginalisasi. Hal ini melahirkan semangat oposisi dari Wismar dan rekan-rekannya yang merasa bahwa etnis Simalungun telah terabaikan oleh RMG. Semangat oposisi itu dimanifestasikan dalam majalah periodik Sinalsal, yang diterbitkannya pada periode tahun 1928 sampai tahun 1940, dan melalui buku-buku yang dikarangnya. Kesadaran akan pemajuan dan pelestarian budaya Simalungun mendorong J. Wismar Saragi untuk merintis penyusunan Kamus Simalungun pada tahun 1916. Namun, usaha itu terhalang saat kamus yang telah selesai dikerjakan pada tahun 1918 itu ditolak penerbitannya oleh pemerintah. Barulah pada tahun 1936, kamus tersebut berhasil diterbitkan dengan judul Partingkian Nihata Simalungun. Pada tahun 1917, J. Wismar Saragi mulai mengusahakan penggunaan buku pelajaran dengan bahasa Simalungun di sekolah-sekolah untuk menggantikan buku-buku yang ada yang menggunakan bahasa pengantar Toba. Hal ini dilakukannya tanpa seizin Pendeta Muller dari RMG di Pematang Siantar karena pengalamannya dengan RMG yang memarginalisasi etnis Simalungun. Upaya J. Wismar Saragi dalam memajukan Hasimalungunan ke Simalungunan dimulai saat ia masih mengikuti sekolah pendeta di Sipoholon, dengan menerbitkan buku Poda Pasal Marhorja, Nasihat tentang Pekerjaan pada tahun 1929. Ia juga menerbitkan buku berbahasa Simalungun lain, seperti Panggonggomion Pemerintahan pada tahun 1929, Pitua Banggal Seksuele Leven Kitab Tuntunan Kehidupan Seksual pada tahun 1938, Partingkian Nihata Simalungun, Kamus Bahasa Simalungun pada tahun 1936 serta berbagai buku-buku pelajaran untuk sekolah rakyat, seperti Sitolo Saudoran dan Rondang Ragi-Ragian. Ia juga merintis sebuah sekolah sore khusus untuk perempuan. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan minat baca orang Simalungun dengan mendirikan Taman Bacaan, Dos Ngiriah, dan Perpustakaan, Parbukuan Ni Panjaporman, di Pematang Raya pada tahun 1937. J. Wismar Saragi juga mendirikan Rumah Pusaka Simalungun, Museum Simalungun, pada tahun 1940 dan Sanggar Kesenian Parsora Nalaingan pada tahun 1937. Usahanya membebaskan etnis Simalungun melalui kekristenan juga dilakukan melalui penerjemahan teks-teks Alkitab ke dalam bahasa Simalungun, hal mana menyebabkan ia dijuluki En Simalungoense Luther dari Simalungun. Wismar dan beberapa temannya menganggap bahwa laju penginjilan RMG di kalangan masyarakat Simalungun terhambat karena tidak digunakannya bahasa Simalungun sebagai media pengantar. Oleh karena itu, pada peringatan 25 tahun sampainya Injil di Simalungun, tanggal 2 September tahun 1928, J. Wismar Saragi merintis pendirian lembaga bahasa Simalungun bernama Komite Nara Marpoda Simalungun. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1928, diadakan pertemuan di rumah Jaudin Saragi di Pematang Raya yang dihadiri oleh 14 tokoh-tokoh Kristen Simalungun. Dalam pertemuan ini, disepakati pendirian Badan Pelestarian dan Pemberdayaan Bahasa Simalungun. Selain melalui Komite Nara Marpoda Simalungun, Wismar juga turut mendukung berbagai gerakan pemajuan etnis Simalungun seperti Kongsi Laita. Dalam usahanya membangun kerohanian masyarakat Simalungun, Wismar menerbitkan lebih dari 200 buku berisi nyanyian gereja yang dituliskan dalam bahasa Simalungun serta terlibat langsung dalam penerjemahan Kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama ke bahasa itu. Wismar juga menjabat sebagai redaktur majalah Sinalsal hingga akhirnya dilarang oleh Jepang.